Coba sebutin tumbuhan yang nggak punya daun. Kepikiran nggak apa? Kaktus gitu. Pintar. Iya, kaktus. Kaktus itu nggak punya daun, maka dia nggak punya parenkim, palisade, sama parenkim spons. Dia nggak punya. Tapi dia tetap melakukan fotosintesis di mana? Di batang. Sel-sel yang ada di batang itu ini parenkim ini, klorenkim. Gitu. Jadi kalau kamu bilang palisade, pasti lokasinya di daun. Tapi kalau kamu bilang klorenkim, itu nggak hanya di daun. Meskipun di daun juga pasti ada ya. Nggak hanya di daun, bisa di tempat lain. Tapi kalau palisade dan spons itu pasti di daun aja. Gitu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Oke. Kalau nggak ada, sudah jelas ya, saya harap sudah jelas. Itu lanjut ke jaringan penyokong ya. Jaringan penyokong ini fungsinya kalau di hewan, di manusia itu kayak tulang. Jadi dia bisa menjaga supaya tumbuhan itu stay still. Meskipun dia tinggi banget, anginnya kencang di atas, dia nggak gampang tumbang. Gitu, itu fungsinya ya. Menguatkan atau menegakkan batang dan daun. Sebetulnya tidak hanya batang dan daun, tapi di buah, pokoknya semua organ tumbuhan. Sama aja kayak kita ya, manusia. Tulangnya kan nggak cuma di kaki dan tangan aja, mentang-mentang kaki alat gerak gitu, kan enggak. Tulang ada di bagian kepala kita, tempurung kepala kita juga ada tulang. Di bagian wajah kita itu juga ada tulangnya gitu. Ya meskipun tidak berfungsi sebagai alat gerak gitu. Jadi ada di seluruh bagian dari tubuh. Begitu juga ini jaringan penyokong pada tumbuhan. Nggak cuma batang dan daun. Nanti ini ditambahin ya. Takut saya lupa. Nah, dia melindungi biji atau embrio. Nah, kalau dia bisa melindungi biji atau embrio, berarti dia juga ditemukan di buah ya. Gitu. Terus melindungi berkas pengangkut. Oke, sekarang saya tanya, kamu tahu kan ada dua jenis kambium, kambium apa dan kambium apa? Jenis kambium nak, yang udah kita pelajari. Kambium Vaskuler apa? sama gabus. Iya, betul. Kenapa disebut vaskuler? Karena terdiri dari atau berada dekat dengan silam dan floem. Nah ini lihat berkas pengangkut atau vaskuler. Berkas pengangkut kan silam dan floem kan, gitu. Jadi yang tadi kambium disebut kambium vaskuler itu karena dia ada di antara silam dan floem gitu, atau berdekatan dengan silam dan floem. Jadi kamu nggak perlu ngapalin satu-satu dipisah gitu, enggak. Lihat aja asal lainnya apa, gitu. Ya, oke. Kita lihat jenis-jenis dari jaringan penyokong. Ada dua. Yang pertama ada sklerenkim, yang kedua ada kolenkim. Kalau sklerenkim, ciri-cirinya itu dia berupa sel mati. Penebalan permukaan sel oleh lignin. Nih, kamu lihat. Jangan nyatet dulu, lihat dulu. Ini yang hijau tua, ini adalah dinding sel. Kalau tumbuhan kan gitu ya, dia dilingkupi lagi oleh dinding sel. Ini dinding sel ya, set. Nah, terus ini yang bulat adalah membran sel. Ya. Pada sklerenkim itu terjadi penebalan di seluruh permukaan dari tumbuhan ini, dari selnya. Seluruhnya nih. Ada penebalan oleh lignin. Ini nih, lignin. Penebalan oleh lignin. Nah, karena seluruh permukaan selnya itu dia ada penebalan lignin, maka kalau ada nutrisi itu nggak bisa masuk ke sini. Nah, nggak tembus. Air juga nggak tembus ke sini. Sehingga akibatnya apa? Menjadi sel yang mati. Cuma meskipun dia sel mati, bentuknya tuh nggak akan berubah. Kenapa? Karena yang pertama dia punya dinding sel, ya, punya dinding sel. Yang kedua dia ada penebalan lignin ini. Jadi meskipun dalamnya kosong, dia tetap begitu bentuknya. Dan malah dia keras gitu, bisa melindungi bagian sel. Contohnya ada di mana?
Contohnya itu ada pada serabut kelapa, terus batok kelapa, gitu. Pernah kan lihat serabut kelapa yang dia bener-bener ya serabut gitu, kayak ijuk, itu sekuat itu karena apa? Karena ada penebalan oleh lignin itu gitu. Sama juga batok kelapa kan kayak kayu ya, mirip kayak kayu gitu. Cuma itu penebalannya atau terdiri dari sklerenkim, dan penebalannya itu ada di seluruh bagian dari selnya gitu ya. Ini didapatkannya pada apa? Pada jaringan atau tumbuhan yang sudah tua, tumbuhan dewasa gitu ya, gitu. Lalu yang kedua, kolenkim. Kalau kolenkim dia tersusun oleh selulosa. Di mana selulosanya? Ini di bagian sini selulosa. Terus penebalan oleh lignin di sudut sel. Dia tetap ada penebalan oleh ligninnya karena apa? Karena kan dia jaringan penyokong, harus kuat dong. Nah, tapi penebalannya itu ada di bagian sudutnya. Nih, bagian sininya aja gitu. Sudut-sudut sel. Gitu. Sini antar sel juga ada. Nih ke sini gitu ya. Untuk menjaga apa ya? Untuk membantu supaya lebih kuat lagi gitu sel itu satu dengan yang lainnya. Nah, karena penebalannya cuma di ujung-ujung, maka sifat dari kolenkim itu dia lebih elastis. Kalau ini karena penebalannya ada di seluruh bagian dari selnya, maka dia kaku. Gitu. Ya. Nah, kolenkim itu terdapat pada tumbuhan muda. Gitu. Tumbuhan muda dia pasti punya banyak kolenkim yang nantinya seiring berjalannya waktu kolenkim itu bisa berkembang jadi sklerenkim gitu, untuk memperkuat bagian tumbuhannya. Karena kalau misalkan tumbuhan dewasa kan pasti dia udah lebih tinggi, udah lebih lebar, nggak mungkin dong kalau jaringan penyokongnya itu kolenkim karena dia tidak kuat gitu. Sedangkan yang harus ditahan, harus dijaga supaya tetap tegak itu sudah sangat tinggi dan sangat lebar gitu kan. Jadi menyesuaikan dengan perkembangan tumbuhan itu gitu. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Suara saya putus-putus nggak sih tadi ngajarnya? Enggak, Bu, jelas. Jelas ya, thank you. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Nggak ada? Aman? Baiklah, kalau aman, setelah ini kita akan mempelajari tentang, oh ini dulu deh, sedikit. Ini contohnya tadi ya. Kan oleh lignin gitu, kuat kuat banget. Nah ini serabut kelapa tuh ya kayak gini sebenarnya, jadi benar-benar kuat karena pengaruh lignin itu yang bikin kaku. Nah, pembahasan berikutnya besok ya, besok kita akan bahas tentang jaringan pengangkut seperti apa, tipe-tipenya seperti apa ya. Jadi kamu pelajari dulu di rumah, dibaca dulu supaya nanti pembelajarannya bisa lebih efektif gitu ya KBM-nya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri meetingnya? Tidak ada? Baik, kalau tidak pertanyaan, meetingnya tak akhiri ya. Semoga bisa memberikan tambahan pengetahuan melalui pembelajaran hari ini. Selamat siang semuanya. Siang, pagi. Selamat pagi semuanya. Silakan istirahat. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.